Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Kali ini kita akan belajar materi bab 3, Akhlak Terpuji. Mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 2 MI. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhlak terpuji yang pertama yaitu berterima kasih. Sikap berterima kasih merupakan sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang sudah diberikan kepada kita. Mensyukuri nikmat Allah berarti mengucapkan terima kasih kepada Allah karena sesuatu hal. Orang yang berterima kasih berarti orang yang bersyukur atas semua pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah kamu kepada siapa kita berterima kasih? Yang pertama, kepada kedua orang tua yang telah merawat dan membesarkan kita. Yang kedua, kepada guru-guru yang telah memberikan ilmu kepada kita. Yang ketiga, kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Cara berterima kasih kepada Allah yaitu 1. Mengucapkan kalimat tahmid Alhamdulillah. Yang kedua, mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, menggunakan nikmat Allah untuk hal-hal yang baik. Yang keempat, berbagi kebahagiaan dengan sesama. Cara berterima kasih kepada orang lain, orang tua, dan guru. Yang pertama, mengucapkan terima kasih seraya tersenyum. Yang kedua, mengucapkan terima kasih dengan menatap dan menyebut nama orang tersebut. Yang ketiga, mengucapkan terima kasih dengan memberi hadiah. Yang keempat, dengan menghormati, menyayangi, dan mendoakan mereka. Manfaat sikap berterima kasih di antaranya yaitu 1. Membuat orang lain merasa dihargai. 2. Menyenangkan hati orang yang memberi. 3. Mempererat silaturahim di antara sesama manusia. Akhlak terpuji yang kedua yaitu rendah hati atau tawadhu. Dalam ajaran Islam, sikap rendah hati disebut juga tawadhu. Orang yang memiliki sikap rendah hati akan mempunyai banyak teman dan disenangi oleh banyak orang. Sikap rendah hati tidak akan menyebabkan seseorang menjadi hina, melainkan seseorang akan menjadi mulia dan dihargai banyak orang. Cara melakukan sikap tawadhu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak membanggakan diri. Yang kedua, tidak meremehkan orang lain. Yang ketiga, tidak suka pamer. Yang keempat, melakukan pekerjaan yang bisa dilakukan sendiri tanpa menyuruh orang lain. Yang kelima, mendengarkan nasihat orang lain. Yang keenam, menghormati orang lain. Manfaat memiliki sikap rendah hati. Yang pertama, dihindari dari sifat tercela dan sombong. Yang kedua, disayangi banyak orang dan banyak teman. Yang ketiga, dihormati orang lain. Yang keempat, hatinya selalu tenang dan tentram.
Akhlak terpuji yang ketiga yaitu adab bersin. Sebagai seorang muslim, kita harus melakukan banyak kegiatan sesuai ajaran Islam. Jika seseorang menjalankan ajaran Islam dengan benar, maka hidupnya akan selamat dan aman. Islam mengajarkan adab atau cara bersin yang baik, yang tidak akan mengganggu orang, bahkan memberikan kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain. Adab bersin menurut ajaran Islam yaitu 1. Adab bagi orang yang bersin. Ketika kita bersin, usahakan dengan suara yang tidak keras, memalingkan muka ke arah kiri dengan menutup mulut, dan membaca Alhamdulillah. Yang kedua, adab bagi orang yang mendengar bersin. Bagi yang mendengarkan orang bersin, maka dianjurkan mendoakan dengan mengucapkan Yarhamukallah jika laki-laki dan Yarhamukillah jika perempuan. Yang ketiga, ketika yang bersin mendengar doa dari orang lain, maka hendaklah ia berdoa dengan mengucapkan Yahdikumullah. Akhlak terpuji yang keempat yaitu adab menguap. Menguap adalah suatu perilaku otomatis, tidak dilakukan dengan sengaja, yang mencakup proses terbukanya mulut, menarik nafas panjang, dan mengisi udara ke dalam paru-paru. Menguap biasanya terjadi saat kita mengantuk, letih, atau bahkan kekenyangan. Menguap termasuk salah satu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena merupakan upaya syaitan untuk mengganggu manusia yang akan beribadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, bersin itu dari Allah dan menguap itu dari syaitan. Jika salah seorang kalian menguap, maka tutuplah mulutnya dengan tangannya, dan jika ia katakan "ah", maka setan tertawa di dalam perutnya. Sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Hadis riwayat Bukhari. Di antara adab atau cara ketika menguap yaitu 1. Menahan mulut sebisa mungkin agar tidak terbuka. Yang kedua, menutup mulut dengan punggung tangan kiri. Yang ketiga, tidak mengeluarkan suara "ah" atau sejenisnya. Cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.